Oke, Ini udah dinyalakan kamu kameranya? ini tuh sinyalnya jelek Kang. Kalau aku Oh, on cam oke. di sini, ya. Jadi aku belum bisa on cam nih sekarang. Ya, jadi izin ya sebelumnya kawan-kawan aku untuk tidak on cam karena jaringan di tempatku sedang kurang baik gitu ya. Nah, aku ucapin selamat datang dan selamat bergabung juga di sosialisasi sekarang. Jadi aku bakal bacain dulu agenda ya sebelumnya. Jadi agendanya itu kita ada 4 agenda. Yang pertama itu ada pemaparan program dari Kang Bahwi langsung dari direktur festivalnya gitu. Dan kemudian ada paparan dari kurator ya dari Kak kita. Nah, terus ada juga paparan programnya gitu dari Kang Zulfan Nasrullah selaku direktur program gitu. Nah, langsung kita lanjut Q&A-nya. Jadi buat kawan-kawan yang pengen bertanya gitu, masih penasaran soal festival ini gimana dan sebagainya gitu, boleh banget nanti langsung ditanyain aja ke kami gitu. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk sekarang kita langsung aja ke pemaparan program ya dari Kang Sahlan Mujtaba selaku Direktur Festival. Boleh Kang? Silakan. Boleh, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya telah meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi Open Call Tra Festival. Singkat saja, saya ingin pertama berkenalan dulu ya. Tra Festival ini diinisiasi oleh Jalan Teater Indonesia. Jalan Teater Indonesia itu domisilinya di Bandung dan berdirinya pada tahun 2011 ya, 11 November. Kami fokus pada isu-isu inklusivitas, pendidikan dan partisipasi warga ya melalui seni pertunjukan. Jadi teater semacam alat begitu untuk memperluas pemahaman sosial gitu ya, untuk memperkaya juga mengenal kehidupan. Tra Festival ini eh, peraih Dana Indonesiana 2023 kategori pendayagunaan ruang publik ya. Secara kerja ini yang berkaitan dengan ruang publik yang dilakukan oleh Jalan Teater ini adalah kali kedua. Tahun sebelumnya kami juga menginisiasi teater museum ya, eh, mengo- mengolah 3 ruang museum di Bandung begitu itu tahun lalu, dan kami berkolaborasi dengan 6 komunitas, komunitas difabel dan komunitas teater untuk mengolah museum menjadi lebih interaktif, lebih inklusif. Dan sekarang Tra Festival ini rencananya akan digelar di Braga, nanti lengkapnya oleh teman-teman kurator dan direktur program. Jadi Tra Festival ini dibuat semacam apa ya, berharap atau berupaya untuk memperluas akses yang lebih luas ya, menciptakan ruang inklusi juga di mana teater bisa dinikmati oleh berbagai lapisan begitu tanpa ada sekat latar belakang ekonomi atau sosial gitu. Jadi ini semacam eh, memperluas apa ya, bentuk begitu ya pertunjukan eh, di luar lingkungan yang barangkali kalau di Bandung eh, banyak lingkungan teater konvensional. Jadi festival ini semacam memecah itu ya batasan antara seniman dan penonton. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Berharap nanti teman-teman ini bisa lebih santai saja gitu ya. Kita nanti bisa bercakap gitu, bertanya tentang apa saja yang akan terjadi begitu di Tra Festival. Saya kira itu, Kiki. Terima kasih. Oh iya, terima kasih juga ini ada Mas Jonet Suryatmoko. Ini juga sudah membantu teman-teman Tra Festival di awal banget ya untuk menyusun atau merancang festival teater ruang publik atau teater ruang publik itu seperti apa. Itu pertama kali
difasilitasi oleh Mas Jonet. Mas Jonet sekarang ini udah subuh ya di New York. Terima kasih Mas Jonet loh, belum Wah, tidur. Saya kira itu Ki. wah keren. Iya, iya. Sip. Wah, keren ya ternyata. Terima kasih ya untuk Kang Sahlan udah memaparkan gitu ya gambaran utama dari Terafest itu bakal seperti apa. Nah, mungkin kita langsung aja ke agenda selanjutnya. Kalau agenda selanjutnya itu sebentar, eh kita langsung ke paparan kurator dari Kang Riyadus Salihin sama Kak Brigita. Ya, terima Ya, kasih. silakan. Oke. Selamat siang teman-teman, selamat subuh juga atau selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang ada dimanapun juga. Saya perkenalan sekali lagi, nama saya Brigita Isabella, bisa dipanggil Gita. Saya tinggalnya di Jogja. Nah ini kayaknya kebanyakan teman-teman yang sudah saling kenal itu anak-anak Bandung ya. Saya tinggal di Yogyakarta, tepatnya di Sleman, di Ngaglik, dan ketika diajak oleh kawan-kawan Jalan Teater untuk jadi kurator Festival Teater Ruang Publik, awalnya agak deg-degan juga gitu, karena teater ruang publik biasanya pasti akan sangat mengakar pada ruangnya. Sedangkan terakhir kali saya ke Bandung tuh mungkin 4 tahun yang lalu ya. Tapi kemudian setelah ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan Riyad, Bahuy, Zulfa, dan kawan-kawan yang lainnya, teryakinkanlah bahwa meskipun konteks teater festival terap ini akan menubuh dan terjadinya di Bandung, tapi banyak hal, keresahan, juga eksplorasi metode yang nantinya akan kita cari bersama-sama lewat panggilan terbuka ini, itu sepertinya akan sangat relevan untuk semua seniman, pekerja seni, pekerja teater yang punya keinginan untuk menciptakan karya seni yang inklusif, berbicara pada publik, dan juga merespon isu-isu soal kota ya khususnya, yang saat ini semakin menggelisahkan. Saya akan mulai share screen dan nanti akan dilanjutkan oleh Riyad. Oh, sebelumnya saya mau pasang timer dulu supaya ngomongnya nggak kemana-mana. Nanti kalau misalnya nggak terdengar atau ada istilah yang terlalu membingungkan bisa di chat ya, meskipun saya nggak bisa lihat langsung. Oke, ini judul presentasi kami sebagai kurator. Judulnya Memarkah Demokrasi di Simpang titik nol. Saya akan berbagi tugas dengan Riyad dalam menceritakan ide dasar kami, ide awal. Saya akan lebih banyak bicara soal memarkah demokrasi, apa yang kami maksud itu sebagai sebuah metode dalam festival teater ruang publik ini. Sedangkan nanti Riyad akan bicara soal simpang titik nolnya, yang lebih spesifik lagi akan membicarakan soal konteks lokasi yang ingin kami respon dalam festival ini. Memarkah demokrasi. Jadi ketika mendapat undangan dari Jalan Teater, proposal di Indonesiananya ini judulnya adalah Explore Landmark. Jadi ketertarikan teman-teman Jalan Teater tuh pada landmark kota. Nah kemudian saya dan Riyad mencoba memikirkan lagi apa sih artinya landmark. Landmark itu kalau bahasa Indonesianya itu markah tanah ya. Land, tanah, mark itu markah atau tanda. Kalau di KBBI ada juga tengara tanah, mercu tanda. Tapi yang intinya adalah landmark ini sebuah benda yang umumnya besar. Dan dia punya fungsi setidaknya 2. Ada fungsi praktis sebagai ancer-ancer atau perkiraan lokasi gitu ya. Kita ketemu ya di Tugu X gitu jam 5 sore. Itu jadi fungsi praktis untuk kita bernavigasi di dalam kota. Ada juga fungsi yang estetis sifatnya. Fungsi branding, identitas kota. Seringnya ini dijadikan objek wisata, misalnya Menara Eiffel, Monas, Gedung Sate, dan sebagainya. Nah, menariknya buat saya, teman-teman Jalan Teater ini tertarik sama landmark. Padahal yang biasanya bikin landmark tuh anak seni rupa. Mungkin kalau di Bandung biasanya seniman Pak Sunario gitu ya yang bikin. Lalu
berpikirlah saya, kenapa ya teater perlu juga merespon landmark, dan apa perbedaan metodologis antara mungkin pekerja teater atau pertunjukan ketika melihat landmark. Nah, tawaran kami adalah untuk melakukan semacam pergeseran atau penambahan mungkin dari melihat landmark ke landmarking. Jadi ada kerja performatifnya yang bagi kami itu adalah kerja yang banyak dilakukan teman-teman teater dan pertunjukan. Dalam setiap landmark itu ada kerja landmarking atau memarkah yang tadi kami tawarkan, memarkah. Sifatnya simbolik dan performatif. Simbolik tadi seperti fungsi estetis, dia menjadi simbol atas kota. Tapi bukan hanya itu, dia juga menciptakan tanda dari relasi yang ada antara objek dengan ruang, dengan sejarah, dan dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi biasanya landmark itu dia akan merespon ruang, ukurannya misalnya dia ingin jadi besar, jadi kecil, jadi memanjang, merespon sejarah, misalnya tugu-tugu yang ada hubungannya dengan sejarah, dan juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang mungkin menarik untuk teman-teman teater dan pertunjukan. Dalam setiap landmark juga ada yang namanya performativitas atau kerja performatif. Kenapa? Karena landmark itu mengandung, ini kalau saya bayangkan di sini teman-teman banyak yang sudah akrab dengan istilah performatif atau performativitas, dia mengandung peristiwa tuturan, menuturkan sesuatu yang sangat teatrikal mungkin ya, mendeklarasikan sesuatu yang kemudian menciptakan keputusan atau tindakan atas sebuah ruang. Kalau belum jelas, kurang lebihnya begini. Performativitas landmarking itu sudah terjadi sejak sebelum ada objeknya ditaruh di suatu tempat. Terjadi sebelum ada objek itu. Jadi dengan misalnya umumnya wali kota atau gubernur ya, meletakkan batu pertama. Dengan peletakan batu pertama ini, itu aksi tuturannya. Saya nyatakan dimulainya pembangunan Tugu X. Dia menciptakan dampak atas ruang. Dan juga sesudah pembangunan landmark, dengan mengucap bismillah, saya resmikan pendirian Tugu X sebagai simbol perlawanan kota ini. Dan berdirilah si objek itu. Atau bisa juga yang sehari-hari kita lakukan, bukan cuma yang bisa melakukannya bukan cuma pejabat-pejabat, tapi misalnya ada teman yang ingin menyatakan cintanya pada seseorang di depan gedung sate gitu, di depan gedung sate ini aku menyatakan cintaku padamu. Atau ada yang mau menikah misalnya di depan gedung sate atau di depan Monas, ada aksi performatifnya. Nah, efek dari performativitas landmarking ini adalah relasi kita dengan ruang dan dengan objek itu. Itulah yang kemudian ingin kami eksplorasi. Bukan hanya melihat objek dan meresponnya, tapi juga memikirkan ulang relasi kita dengan objek tersebut dan dengan ruang di mana landmark itu berada. Karena kerja landmarking ini adalah kerja menciptakan relasi, maka di dalamnya selalu ada relasi kuasa, gitu ya. Ini logika yang ingin kami tawarkan. Relasi kuasa, kalau kita mau ngomongin soal politik kekuasaan, ada yang top up, ada yang bottom up. Karena kita juga mengkerangkakannya dalam perspektif demokrasi. Nah, kami mencatat ada mungkin dua setidaknya relasi yang top down. Dalam landmarking yang hegemonik, ini seperti gambarnya bapak-bapak pejabat groundbreaking monumen. Nah, ini di Gor dan Taman Saparua Bandung baru-baru aja. Utamanya kalau yang sifatnya top down itu didorong oleh simbol, jadi simbol driven, dan cenderung mengabaikan relasi penghuninya dengan ruang. Relasi orang-orang yang ada di situ cenderung diabaikan. Kemudian dia mengokohkan narasi besar yang dirancang dan dikelola oleh penguasa. Jadi tujuannya untuk memunculkan narasi kekuasaan itu. Dan secara performatif, nih kalau mau dilihat dari perspektif teater, umumnya seremonial, cenderung klise, repetitif, itu aja dan membosankan. Yang ingin kami eksplorasi dalam festival Trap ini lewat pertanyaan, kayak apa ya kerja landmarking yang sifatnya bottom up dan kritis atau demokratis. Kami ingin punya prinsip festivalnya adalah
memarkah yang demokratis. Karena seperti yang tadi sudah dinyatakan oleh Kang Bahuy, ada kebutuhan untuk menciptakan teater yang inklusif dan berbicara pada publik. Ini beberapa kemungkinan yang kami pikirkan. Yang pertama misalnya landmarking yang bukan hanya membangun objek monumental, tapi menciptakan relasi demokratis. Pertama-tama dengan mengakui keberadaan orang-orang yang ada di sekitar dan konteks ruangnya. Jadi dia tidak ahistoris, tidak lepas dari konteks. Yang kedua, bukan cuma bikin acara yang meriah, tapi juga memproduksi pengetahuan tandingan secara partisipatif, tadi yang demokratis, dan inklusif. Yang ketiga adalah bukan hanya merespon secara sesaat. Ini menariknya juga mungkin karena teater sangat temporer ya. Sedangkan kalau ada patung stainless gitu di sebuah kota, dia tahan lama gitu. Pertanyaannya, bisa nggak kalau kerja-kerja teater dan pertunjukan kita yang di ruang publik itu juga mengkondisikan ruang dan bahkan penanda baru bagi narasi yang tidak ada atau dipinggirkan oleh dominasi narasi besar. Ini suatu kemungkinan yang ingin kami eksplorasi bersama, nggak tahu berhasil apa enggak, itulah kenapa ada open call ini juga. Terakhir dari saya, ini soal koridor nilai kerja. Berangkat dari paparan kami soal memarkah secara demokratis di ruang publik, beberapa koridor kami yang pertama adalah landmarking dari dan dengan pinggiran. Jadi kita ketika membuat sesuatu di ruang publik itu bukan cuma kayak penguasa tiba-tiba minta izin ke penguasa terus bikin sesuatu yang nggak ada konteks, nggak melibatkan penghuni ruang, apalagi yang tergusur dari sekitar landmark. Nanti Riyad akan cerita lebih lanjut soal lokasi yang ingin kami eksplorasi dalam festival ini. Tapi antara lain misalnya di Jalan Braga itu ada seniman jalanan, ada praktik performatif warga juga, ada warga-warga yang karaoke, ada aktivisme warga kampung belakang, dan sebagainya. Bagaimana kerja teater dan pertunjukan kita bisa melibatkan mereka. Yang kedua, kepenontonan yang sifatnya demokratis. Kami ingin menguji cobakan berbagai model kepenontonan, baik itu interaktif, partisipatif, yang tujuannya bisa menggugah kesadaran soal hak warga atas kota. Karena nanti juga Riyad akan melanjutkan, kayaknya selama ini kita jadi penghuni aja di kota, tapi nggak lagi memiliki hak-hak untuk juga mengambil keputusan secara politis maupun estetis atas sebuah kota. Biasanya kita cuma terkaget-kaget dan kena macetnya ketika tiba-tiba ada infrastruktur baru atau ada monumen baru. Selain itu, kepenontonan yang demokratis, kami juga bayangkan kita bisa eksplorasi berbagai macam modal sensori loh, secara inklusif. Ada lihat, dengar, sentuh, cecap, endus, rasa, dan sebagainya. Jadi bukan cuma lihat saja, tapi berbagai macam kemungkinan yang lainnya. Yang ketiga, kami ingin menciptakan festival dengan platform terbuka, jadi memberi ruang bagi berbagai macam genre dan demografi audiens teater. Tapi meskipun terbuka, ada eksklusivitasnya, ada keeksklusifannya juga. Jadi inklusif, terbuka, tapi eksklusifnya itu adalah koridor yang dibangun dari nilai-nilai kita soal demokrasi. Jadi nilainya juga adalah untuk kerja, belajar, dan berproses bersama. Yang terakhir, kami juga ingin membayangkan sebuah festival yang sifatnya zero waste dan juga mengeksplorasi atau menggunakan kekayaan teater tanda kutip miskin. Ini agak-agak kontradiktif ya, teater miskin tapi kaya gitu. Mungkin kalau teman-teman dari komunitas teater mungkin sudah tahu misalnya kredonya Putu Wijaya soal berangkat dari yang ada. Nah, kami juga ingin membayangkan gimana ya ketika kita di teater ruang publik, kita tidak mereplikasi gagasan soal panggung, mikrofon, banner, yang semuanya adalah seremonial tadi, relasi yang sifatnya top-down, landmarking yang hegemonik. Gimana caranya kita menciptakan festival yang minim sampah dan konsumsi berlebih, meskipun di satu sisi juga memang dana Indonesianya nggak gede-gede amat sih. Bukan hanya persoalan bagaimana kita bersiasat dengan dana,
tapi juga soal bagaimana kita lebih intensional ketika kita membeli properti, membeli kostum, dan sebagainya. Bagaimana membayangkan itu sebagai sesuatu yang sustainable. Dan bagaimana kita menciptakan desain logistik teater yang menjadikan infrastruktur publik yang sudah ada dan juga daya gerak warga sebagai material dan metodenya. Ini saja pemantik dari saya. Selanjutnya silahkan mungkin bisa dilanjutkan oleh Riyad. Terima kasih teman-teman. Wah, ini insight-nya keren banget ya guys soal festival ruang publik nanti udah kayak bener-bener kebayangnya tuh bakal sewaw apa gitu ya. Nah, langsung aja kita dengerin langsung pemaparannya dari Kak Riyad ya. Langsung ya. Boleh Kak, open mic. Oke, terima kasih Gita, terima kasih juga MC Kiki. Oke, aku akan melanjutkan share screen dari lanjutan Gita. Izin share screen. Oke, apabila tadi Gita sudah lebih membuka, mengawali bagaimana kerja dari landmark menjadi landmarking, dari sekedar markah yang sifatnya monumental dan seremonial menjadi kerja memarkahi atau landmarking, kita akan melihat bagaimana proses mendemokratisasi ruang publik itu kita turunkan menjadi sebaran situs-situs tempat ya. Nah, kita akan melihatnya dengan judulnya Festival Teater Ruang Publik Volume 1, karena memang akan direncanakan 1 tahun sekali, bukan begitu Pak Direktur? Dan juga dengan judul di tahun ini yaitu Simpang titik nol. Nah, mungkin masih ada yang bertanya ya, kenapa sih namanya Simpang titik nol? Kok kayak langsung banyak tanda-tanda, ada tambah, ada titik, ada nol. Nah, kita akan menjelaskan pelan-pelan. Yang pertama, yang disebut dengan simpang. Jadi kita memilih ada 2 simpang di area Asia, Afrika, hingga Braga. Yang pertama ada Simpang 4 Braga. Simpang 4 Braga ini kalau teman-teman pernah datang ke Braga, di ujung titik 4 Braga itu ada satu tugu yang tugu macan putih yang beberapa kali itu sudah jatuh seperti loncat gitu ya karena roboh. Kita dapat melihatnya selain sebagai sinyal atas buruknya perencanaan dan pembangunan kota, tapi kita juga dapat melihat bagaimana ketergesa-gesaan pemerintah itu ingin melakukan nostalgia kolonial yang sifatnya sesaat. Disebut juga sebagai Tugu Revitalisasi Kawasan Braga, kita dapat membacanya sebagai sejarah yang dilihat sebatas etalase turisme yang juga minim kritisisme. Nah, lalu yang kedua ada Simpang 5 Asia Afrika, tulisannya ada di bawah. Nah, Simpang 5 Asia Afrika ini dibangun menjelang peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika tahun 2015. Ya, seperti kita tahu, ini tempat berlangsungnya KAA. Tugu ini juga menjadi titik urai dari berbagai arah pergi penduduk kota Bandung, dan juga tentunya dilihat oleh pemerintah cocok menjadi daya tarik niaga, ya karena tempat berlangsungnya peristiwa. Apa sih yang ditawarkan oleh 2 titik simpang ini? Bagi kami, 2 titik simpang ini mengandung janji sekaligus pengingkaran kemajuan pembangunan yang menyejahterakan semua warga. Di setiap simpang jalan kita mengambil keputusan untuk menentukan ke arah mana kita akan melangkah. Kita melihat bahwa kedua simpang itu akan ditawarkan kepada teman-teman seniman agar dapat menjadi alat amplifikasi daya warga untuk terlibat
menentukan arah pembangunan. Nah, lalu ada 2 titik. Tadi kita sudah sampai di simpang, kita sekarang sampai ke titik. Titik yang pertama bernama Sumur Bandung. Titik ini adalah titik yang ada siapa ya? Ada titik di mana Bupati Bandung yaitu Era Wiranata Kusuma kedua menancapkan tongkat atau lidinya ke tanah dan dari situ lalu keluar air. Titik ini dipercaya sebagai titik keramat asal-usul berdirinya Kota Bandung. Karena melibatkan peristiwa supranatural ya, bagaimana sampai hari ini si titik air itu tidak habis-habisnya meskipun kemarau, meskipun musim kering berlanjut. Lalu titik yang kedua yaitu Tugu 0 km. Nah, Tugu 0 km itu teman-teman mungkin sering melihat ada patung stump besar seperti ini di Jalan Raya Asia Afrika. Titik ini digunakan sebagai tanda Daendels juga menancapkan tongkat ke tanah. Lalu dia berpesan kepada Bupati Bandung, dia saat itu sedang proses pembangunan jalan Anyer Panarukan, dan dia datang secara sesaat, secara performatif, lalu mengatakan, ketika saya kembali ke sini, saya ingin sebuah kota sudah dibangun. Lalu dia pergi. Nah, kami melihat bahwa kedua titik ini, kami tidak melihatnya sebagai perbandingan mana yang paling resmi sejarahnya, yang paling sahih, dan yang paling revolusioner antara dua warisan sejarah teknokratik tersebut. Kami lebih tertarik pada sejarah landmarking Kota Bandung yang sangat performatif. Kami misalnya melihat ada 2 laki-laki yang menancapkan tongkat, dan kemudian jadilah sebuah kota. Lalu juga pada kontestasi dan persaingan narasi atas landmark titik 0 Kota Bandung, yang kemudian kami bayangkan bisa memunculkan banyak imajinasi dan tutur tindak tandingan dari warga untuk merebut hak-haknya atas kota. Ya, apabila titiknya sendiri ditancapkan secara performatif, maka bukan berarti si titik itu kemudian menjadi stabil dan tidak bisa kita intervensi. Lalu yang kedua, ada 2 gedung yang juga 2 bangunan ini didirikan oleh arsitek yang di-hire oleh pemerintah Hindia Belanda. Keduanya juga menjadi penanda elitisisme dan rasisme. Ada istilah Honden en Inlander Verboden. Tidak boleh masuk untuk anjing dan pribumi. Ya, di kedua gedung ini ada satu penanda sejarah ruang hiburan yang steril dari masalah kesenjangan sosial dari era kolonial hingga hari ini yang tidak mengakar dengan masyarakat pinggiran. Di Gedung Merdeka misalnya kita melihat sejak awal dia didirikan sebagai tempat berlangsungnya pertunjukan tari, teater, dan juga pameran lukisan yang terbatas hanya untuk orang Belanda. Nah, hari ini gedung ini setelah dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Gedung Merdeka, gedung ini kemudian menjadi sebatas etalase atas performativitas perjuangan masa lalu. Sedangkan praktik kolonialisme di luar gedung, penggusuran, kemiskinan, orang-orang yang tidak memiliki rumah, yang kalau kita lewat setiap malam banyak sekali orang-orang homeless yang menginap di luar gedung tersebut, tidak terserap. Gedung itu menjadi kedap atas suara sosial yang berlangsung di luarnya. Lalu juga ada gedung New Majestic, dulu disebut Bioskop Concordia. Gedung ini sejak dulu adalah hiburan sinema bagi warga Belanda dan hanya untuk bagi warga Belanda. Dan hari ini juga masih menjadi tempat berlangsungnya praktik turisme atau niaga. Lalu yang terakhir, kita melihat jika kita melewat Jalan Braga, ada 2 wajah depan dan wajah belakang.
Yang pertama ada Jalan Braga, dan yang kedua ada Kampung Braga. Nah, pergulatan kontestasi nilai antara wajah depan dan wajah belakang Braga ini kita lihat ada pertarungan antara estetika dan ekonomi. Jika kita melalui area depan dan area belakang Braga, kita melihat kontras antara proses gentrifikasi, kecantikan, konservasi, nostalgia kolonial dengan bagaimana warga Kampung Braga bertahan di tengah minimnya akses terhadap ekonomi, terhadap air bersih, atau akhir-akhir ini banjir dari Sungai Cikapundung. Jalan Braga sendiri mewarisi perwajahan masa lalu kolonial dan masa kini yang semakin turistik. Dan juga kita melihat dari pagi hingga siang hari banyak kenyataan sosial yang berlangsung di sekitar Jalan Braga. Masyarakat yang tidak memiliki rumah, buruh di balik restoran, di bar atau di kafe, penyapu jalan, tukang sampah. Banyak hal-hal yang luput kita amati gitu. Lalu ada di Kampung Braga, di balik Jalan Braga ini ada perkampungan padat penduduk yang diisi oleh warga lokal yang sejak lahir berada di lokasi tersebut, yang mereka menjadi saksi atas pergulatan hak akses ekonomi, lingkungan bersih. Mereka menjadi warga yang melihat Braga dari balik etalase turisme itu dan menyaksikan secara organis perubahannya dari dalam rumah. Nah, kira-kira itu hanya sebaran titik-titik yang menjadi gagasan simpang titik-titik nol kami, antara simpang dan titik-titik dan juga titik nol Kota Bandung. Sedangkan kalau kita melihat di sini petanya, ini adalah garis merah A adalah sumur Kota Bandung, dan garis B adalah Tugu Nol Kolonial Dendels, dan dari C hingga, dan di M ini ada Tugu Braga. Nah, dari seluruhnya ini kita sudah semacam melakukan inventarisasi titik-titik yang kemungkinan bisa menjadi peristiwa, dan teman-teman bisa mengintervensi, berkolaborasi dengan warga setempat, dengan kisah dari ruang tersebut, dengan mitos dari ruang tersebut. Tapi sekali lagi ini hanyalah bentangan kemungkinan ya, bentangan imajinasi. Kira-kira seperti itu dari saya. Silahkan nanti kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kak Riyad sama Kak Gita ya. Jadi sekarang kita udah bertambah insight lagi ya. Ternyata aku juga sekaget itu dengan apa ya, kondisi ternyata Braga tampak depan dan tampak belakangnya itu sebeda itu, dan memang sangat menarik untuk dijadikan teater ruang publik ya guys. Kayak gitu. Nah, mungkin sekarang kita akan lanjut ke agenda yang hampir terakhir nih ya. Ini kita lanjut ke pemaparan program dari Kang Zulfan Nasrullah selaku Direktur Program. Seperti itu. Nanti setelah pemaparan dari Kang Zulfa, itu boleh kita buka sesi Q&A gitu ya. Jadi bisa disiapkan dulu pertanyaannya. Seperti itu. Silakan Kang. Oke, selamat siang teman-teman. Saya melanjutkan yang tadi Riyad sampaikan juga, kurator, tapi mungkin lebih ke hal teknis. Di sini saya sebagai Direktur Program. Ini suaranya jelas? Jelas, Oke, jelas. ya. Oke. Teman-teman mungkin telah mendapatkan ini ya, sorry. Aku bisa bantu share screen kalau mau. Oh, boleh, boleh. Boleh. Ya, ini keluar. Oke. Mungkin telah mendapatkan beberapa link untuk bagaimana terlibat atau berpartisipasi dalam festival ini. Tadi yang dijelaskan adalah bagian konsep kuratorial, yang itu teman-teman bisa mungkin nanti tanyakan di akhir sesi jika masih ada yang kurang jelas gitu ya. Nah, sekarang
mungkin saya lanjutkan ke siapa yang bisa terlibat dalam pertunjukan ini atau festival ini. Kita membuka bisa perorangan atau kelompok yang itu lintas usia ya, juga tidak ada batasan. Jadi kami sangat intinya adalah bagaimana mereka bisa bereksperimen dengan teater sebagai titik kumpul silang gagasan yang tadi dipaparkan oleh kurator, bisa bersiasat dan bersolidaritas, bersama warga di tengah perubahan wajah kota yang semakin timpang. Pokoknya kami tertarik dengan teman-teman yang dia ingin melihat mengoptimalkan kolaborasi dengan warga ya dalam proses penciptaan karya. Next, Mang. Jadi perorangan kelompok dipersilakan, tidak ada batas usia. Nah, kami juga menyimpan di sini ada kawasan festival peta tadi ya, yang bisa teman-teman cek satu-satu. Di sana ada foto juga yang menjadi ilustrasi dari lokasi tersebut. Tetapi sekali lagi itu hanya tawaran, di mana kami di sana telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sebetulnya kalau di titik-titik yang sudah dipilih itu. Tapi jika teman-teman ingin mencari titik yang lain atau melakukan riset secara pribadi dan memilih titiknya, kami akan memfasilitasi titik-titik tersebut, gitu ya. Kami akan memfasilitasi titik-titik tersebut. Jadi dipersilakan, hanya saja mungkin masih berada dalam kawasan festival yang kami markahi dibuat di kotak gitu ya. Mungkin bisa diklik, Kang Mawi, sedikit kawasan festivalnya. Nah, mungkin kotak itu ada menjadi kawasan festival yang kami batasi sebab ini terkait juga izin mungkin gitu ya. Jadi teman-teman, yang kami kotak ini adalah satu kelurahan yang terdiri dari 4 RW yang itu sudah kami lakukan pendekatan izin gitu ya. Nah, adapun di luar teritori ini itu sudah beda kelurahan gitu kurang lebih. Jadi boleh teman-teman pilih dan nanti cek titik-titiknya. Baik, Mang. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ya. Oke, nah mungkin ini wilayah kuratorial ya. Tapi mungkin dari yang ingin saya tekankan adalah teman-teman bisa mengoptimalkan antara konsep dengan anggaran, gitu ya. Dan bisa memberikan rancangan kegiatan yang jelas di dalam proposal nanti. Adapun proposal yang harus dikirim adalah next. Itu kami menginginkan teman-teman mengirim konsep pertunjukan yakni 500 sampai 700 kata. Itu ada gagasan dasar di dalamnya. Lalu ada perkiraan titik lokasi, ini jadi penting ya, jadi titik lokasinya jadi penting. Lalu kemudian metode dan estimasi durasi pertunjukannya, yang juga bisa dilengkapi oleh teman-teman di dalam format proposal tersebut, sketsa, foto, atau link video, link audio, yang itu bisa menjadi ilustrasi kasar, yang membuat kurator bisa ada gambaran ya terkait konsep tersebut. Saya akan menekankan di sini lebih ke perkiraan titik lokasinya juga harus jelas. Kalau misalnya lokasinya bentuknya tempat, mungkin namanya bisa ditulis. Atau kalau dia bentuknya titik tertentu bisa menggunakan titik map ya. Untuk mempermudah kami melacak lokasi yang diharapkan menjadi peristiwa teater di dalam festival ini. Jadi ada dua, pertama itu proposal bentuknya PDF, jadi foto-foto dan link itu bisa disatukan dengan konsep singkatnya. Yang kedua adalah, file yang kedua adalah PDF juga, itu deskripsi tentang biografi partisipan atau biografi calon partisipan festival ini, teman-teman. Atau mungkin jika ada pihak-pihak yang teman-teman ingin libatkan dalam peristiwa tersebut. Itu biografi pihak-pihaknya, biografi kelompok atau individu teman-teman, itu bisa dibuat dalam bentuk PDF. Termasuk mungkin karya-karya sebelumnya, yang itu bisa dilengkapi oleh foto atau link ya.
Begitu. Next. Teman-teman yang telah terkurasi oleh kurator akan mendapatkan dana hibah artistik sebesar 10 juta rupiah. Nah, dana ini di dalamnya teman-teman bisa atur sendiri, tapi kami menyebutnya sebagai hibah artistik yang di dalamnya adalah uang untuk memproduksi peristiwa pertunjukan dan juga uang untuk honorarium dari seluruh pihak yang teman-teman libatkan. Jadi ini full package 10 juta. Tapi kami juga memberikan beberapa tambahan gitu ya. Yakni ada 2. Kami ada sejumlah fasilitas yang bisa teman-teman gunakan atau tidak gitu ya. Kami sediakan ada sound system jika diperlukan. Lalu kami juga menyediakan pendampingan izin ke lokasi dan juga mediasi dengan komunitas atau warga. Lalu kami juga menyediakan konsumsi selama festival berlangsung ya. Yang kurang lebih festivalnya akan dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 10 Agustus. Nah, ketika festival itu berlangsung atau peristiwa teater teman-teman berlangsung, di sana ada konsumsi gratis ya. Untuk teman-teman konsumsi kami sediakan. Lalu kami juga menyediakan lokakarya inkubasi. Di sini kami menghadirkan beberapa pembicara yang dapat memperkaya wawasan teman-teman. Lalu juga kami menghadirkan fasilitasi bersama kurator, bersama tim program gitu, untuk membantu teman-teman merancang dan mewujudkan pertunjukan teater ruang publiknya. Itu nanti bagi teman-teman yang mau bertanya lebih detail bisa ya di pertanyaan. Kan lanjut lagi Mang Bui, terakhir. Nah, ini lini masanya. Kami menutup pendaftaran tanggal 12 Mei. Tanggal 12 Mei kami menutup pendaftaran. Jadi buat teman-teman mungkin bisa dicatat, jangan sampai lewat gitu ya. Dan kami akan mengumumkan itu tanggal 18 Mei siapa yang lolos menjadi penerima dana hibah gitu ya. Lalu kami akan melakukan inkubasi, lokakarya inkubasi pada 20 sampai 21 Mei. Lalu kami memberikan spare waktu untuk teman-teman melakukan riset itu di tanggal 22 Mei sampai 1 Agustus. Tapi itu hanya skema fasilitasi dari penyelenggara. Teman-teman yang sudah diumumkan menang mungkin tiba-tiba punya waktu-waktu tertentu ya yang di tengah jadwal teman-teman sebelumnya ingin memulai gitu, itu juga boleh, tapi kita melihatnya semacam ada lokakarya dulu gitu ya, setelah itu baru riset. Jadi ini urutan yang sebetulnya sudah kami perkirakan ya cukup urutannya cukup teratur gitu lah ya, dari kita lokakarya dulu, penyamaan dulu persepsi, setelah itu baru riset. Tapi di luar ini teman-teman bisa membuat di tanggal ini bisa membuat rencana risetnya sendiri, mau berapa kali gitu ya, mau seperti apa, karena itu juga bagian dari penciptaan karya teman-teman. Dan kami akan melaksanakannya 3 sampai 10. Pengumuman jumlah yang akan diloloskan disebutkan juga Mang Bohui mungkin ya. Paling estimasi ya itu ya. Estimasi, ya. Kurator. Oke, jadi sebetulnya teman-teman banyak juga yang mungkin yang sudah bertanya, ada sekitarnya 2 hal yang ditanyakan sering ke admin ataupun ke ini. Pertama, bagaimana berapa jumlah yang diterima gitu ya. Kami punya estimasi sekitar 2 gitu ya, 2 open call yang diterima. Lalu kemudian ada juga yang nanya luar kota dalam kota itu
bisa mengikuti atau tidak, kami jawab bisa. Tapi dalam pertanyaan-pertanyaan itu intinya adalah kami sangat menghormati proposal teman-teman dan berupaya untuk bagaimana yang gagasan yang bagus itu bisa diwujudkan dalam pertunjukan ini. Jadi mungkin teman-teman yang dari luar kota ataupun misalnya nanti yang bagusnya lebih dari 2 gitu ya, itu akan sangat kami pertimbangkan untuk bisa menjadi bagian dari festival ini. Jadi teman-teman silahkan melakukan perencanaan, melakukan pembuatan konsep untuk pertunjukan sebagus-bagusnya. Karena mungkin kami akan lebih ke kualitatif gitu ya, sistem kurasinya, dan akan berupaya untuk bisa memfasilitasi bagaimana teman-teman bisa hadir. Adapun apa yang dilihat ya tadi ya, adalah konsep, metode, juga bagaimana konsep dan metode itu bisa efektif gitu ya di dalam anggaran dan perencanaan pelaksanaannya. Itu adalah hal-hal yang kami nilai nantinya gitu untuk bagaimana bisa lolos. Itu mungkin dari tim program. Selebihnya bagi teman-teman yang mau bertanya itu dipersilahkan gitu ya. Saya kembalikan ke Kiki. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Zulfa. Nah, jadi kita tadi udah sampai ke pemaparan programnya ya. Sebentar. Udah banyak banget yang dipaparin terkait festival nanti. Nah, mungkin sekarang ada 32 peserta, ternyata di Zoom tuh tadi nambah ya, aku lihat terakhir 24, sekarang udah 32. Nah, kawan-kawan, buat kawan-kawan yang ingin bertanya, boleh disampaikan langsung gitu, atau misalkan ada yang mau ditulis di kolom chat, silakan gitu. Jadi aku bakal buka sesi pertanyaan sekarang, kayak gitu. Adakah dari kawan-kawan yang ingin memulai bertanya? Boleh acungkan tangan terlebih dahulu. Ada nggak sih emot? Oh iya benar, ada emot angkat tangan. Oh ada Itu nih kita, di chat ya? Iya, kita pertanyaan. Nah, berarti kita 2 pertanyaan dulu ya. Pertanyaannya, durasi pertunjukan dibatas nggak ya terkait ruang yang ditawarkan kebanyakan outdoor, jadi perlu strategi yang mungkin memakan waktu untuk penyetuasian gitu. Terus ada lagi satu lagi, berarti apakah ada peserta yang bukan dari open call? Katanya itu ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sama Kang Zulfa ya. Oke, nanti saya akan minta yang pertanyaan pertama lebih jelaskan oleh Riyad gitu ya. Terkait apakah durasi dibatasi atau tidak. Sebetulnya dari panitia tidak ada pembatasan durasi gitu ya. Asalkan durasi itu memiliki reason atau alasan yang mendukung dari peristiwa pertunjukan yang ingin dihadirkan. Terus, apakah ada peserta yang bukan dari open call? Kami memang melakukan setidaknya dari program ada invitation call, undangan tertutup ke sejumlah kelompok dan individu yang kami lihat memiliki kerja teater ruang publik selama ini. Yang itu kami undang secara khusus oleh kurator dan tim gitu ya, untuk bisa terlibat. Nah, sejauh ini ada yang sudah mau, ada yang masih dalam proses negosiasi. Lalu kami juga ada sejumlah diskusi nanti di kegiatannya, jadi bukan hanya pertunjukan full, tetapi juga ada diskusi mengenai teater ruang publik. Dan yang ketiga ada workshop ya. Kami juga membuka sebuah workshop untuk teman-teman misalnya yang kebetulan teman-teman yang udah apply di sini tiba-tiba tidak lolos gitu ya. Di sini bukan hanya ruang presentasi gitu, tapi juga bisa jadi ruang belajar untuk teman-teman dengan mengikuti workshopnya gitu. Jadi ada 3 program besar, ada pertunjukan, ada diskusi, ada workshop. Nah, pertunjukan ada yang open call, yang
ini bisa teman-teman ikuti. Ada yang invitation call atau undangan yang itu sudah kami hubungi sebelumnya. Itu mungkin untuk yang terkait durasi, tentang batasan durasi dan kaitannya dengan pertunjukan bisa Riyad jelaskan mungkin. Oke, nanti juga bisa dibantu oleh Gita. Ini ada pertanyaan dari Rizal. Misalnya soal durasi itu sebenarnya bukan soal hanya waktunya saja, tapi juga nanti kita bisa bernegosiasi soal berapa kali dipentaskan. Karena bisa jadi kan ternyata pertunjukannya harus terus dari pagi sampai malam karena sesuai dengan jam kerja pegawai Alfamart di Braga misalnya. Karena ingin berpartisipasi dengan pegawai Alfamart yang ada di Braga atau aku mention merek ya. Misalnya pegawai swalayan yang ada di sana gitu ya. Atau pegawai bar yang mulai dari jam 7 malam dan dia ingin melakukan partisipasi performatif dengan pegawai Braga sejak kerja hingga pagi hari misalnya. Jadi durasi itu kualitatif dan kita tidak membatasi, dan juga tadi bisa juga durasi itu yang dimaksud adalah apakah dia dipentaskan ya hanya satu kali atau beberapa kali selama 1 minggu festival. Lalu soal outdoor ya, nah ini ruang publik itu bukan hanya luar ruangan ya. Jadi ruang publik itu apapun yang memang sifatnya dia bisa diakses oleh publik. Jadi toilet di mall itu kan di dalam ruangan ya, tapi toilet itu digunakan oleh banyak warga dan penduduk yang sedang berada di Braga gitu. Jadi tidak terbatas hanya di jalan, tidak terbatas di lapangan, tidak terbatas di luar ruang, tapi ruang publik itu adalah segala jenis tempat aktivitas yang diakses secara bersama oleh warga gitu. Jadi sifatnya dia bukan ruang personal, tapi ruang yang diakses oleh publik. Gita, silakan ingin menambahkan. Mungkin pendek saja soal durasi. Ini juga menarik ya pertanyaan soal batas. Karena barangkali dalam konvensi teater yang umum yang di dalam gedung pertunjukan itu sudah ada semacam pakem panjangnya berapa gitu pada umumnya. Nah, tapi ketika kita membawa teater ke ruang publik, seperti yang Riyad bilang tadi, durasi ini bukan persoalan batas, tapi soal bagaimana dia juga merespon ruang. Gitu. Jadi bisa beberapa kali. Mungkin kita jadi bisa lebih liar juga membayangkan teater yang mulainya jam 12 malam gitu. Seperti yang tadi Riyad bilang. Kayaknya bakal menarik banget. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Karena pertanyaannya jadi memantik juga kemungkinan-kemungkinan Ya. soal temporalitas teater dan pertunjukan gitu. Ya, betul. Nambahin sedikit lagi aja. Jadi pertanyaannya Rizal bagus untuk memantik gitu. Jadi durasi itu kita membayangkan sekali lagi agar segala macam elemen pemanggungan yang ada di dalam panggung itu dengan segala rezim estetikanya, salah satunya adalah rezim durasi, itu kita coba pertanyakan ulang gitu. Jika di panggung itu sudah ada durasi dan sudah ada lampu, sudah ada suara, sound system, nah kita melihat bahwa di ruang publik itu kita bukan mau membawa panggung ke ruang publik gitu, tapi kita menyesuaikan dengan atmosfer dan juga sistem dramaturginya yang sudah ada, dramaturgi dari ruang publik. Kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih. Nah, itu ya jawabannya. Jadi kita mungkin tadi sedikit menyimpulkannya dari Kang Riyad. Jadi kita itu enggak bikin panggung di ruang publik, tapi lebih menyatu gitu ya, Kang. Menyatu gitu dengan publiknya itu sendiri. Jadi apa adanya gitu, tempatnya enggak dibikin panggung, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang
PPT-nya boleh dibagi nggak, Kak? Nah, itu aku balik lagi silakan ke panitia apakah mau dibagikan akses untuk PPT-nya atau nanti kita rangkum aja gitu jadi infografik di Instagram gitu ya. Bisa itu nanti itu mah diskusi dengan panitianya seperti itu ya. Dari kawan-kawan ada lagi nggak yang ingin ditanyain? Boleh bisa open mic langsung atau bisa di chat juga barangkali. Mas Junet, Itu ada dua, setelah itu Agung. Agung dan Mas Mana Jonet ya? ya. Oh iya, Itu di ini peserta, ada yang raise hand. Ya. raise hand ya. Bentar ini boleh silakan dari Mas Jonet dulu barangkali ya. Silakan. Agung dulu aja nggak apa? Oh iya boleh. Dari Mas Agung silakan. Nggak apa-apa, duluan aja, Kak. Oke, terima kasih. Jadi yang ingin aku tanyakan sebetulnya juga untuk apa ya? Mungkin merespon sebagian yang teman-teman hadir di Zoom ini mulai membayangkan, mengingat tadi paparan dari kuratorialnya sangat spesifik tentang beberapa titik. Saya membayangkan dengan festival ini, festival ruang publik dan teater, dia sebetulnya punya potensi untuk mengeliminir teman-teman yang di luar Bandung untuk berkontribusi. Kenapa? Karena di kuratorial itu sebenarnya punya tuntutan yang cukup intim, seperti yang tadi disampaikan Gita sejak awal ya, untuk melihat Bandung secara dekat dan secara kritis. Nah, saya yakin ini sudah disiapkan dan tadi mungkin sudah disebutkan atau saya yang kelewat. Apakah disediakan satu host atau lokal partner yang membuat teman-teman dari luar Bandung bisa membaca Bandung dan bekerja di Bandung dengan lebih sama ya di luar tim itu sendiri. Jadi apakah memungkinkan kolaborasi seperti itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aspek yang lain. Oh, seberapa jauh kita juga bisa melihat teater. Karena bayangan kita tentang teater tentu saja adalah seluruh persiapan yang kemudian nanti punya satu konvensi yang kita terapkan di lapangan. Persiapan itu kita sebut latihan dan kemudian nanti pementasan. Kira-kira begitu logikanya. Nah, pengalaman ini jadi menarik karena ada satu pernah di Melbourne Fringe Festival itu ada satu platform khusus namanya Visible City. Jadi ada seniman Australia dan Asia diundang, ada jumlahnya sekitar 15 kalau nggak salah. Saya ada di salah satunya dan kita diminta tinggal di Melbourne selama 3 minggu untuk melihat dan merespon kota Melbourne dalam satu bentuk yang sebetulnya kita sebut live art, yaitu performance art dan bukan teater. Kenapa? Karena kemudian kalau kita melihat live art atau performance art, memang ada eksplorasi justru kerentanan dan tidak latihan di sana. Sehingga justru pertemuannya dengan subjek yaitu kota jadi lebih luas ya. Nah dalam hal ini kan teater tidak punya keluasan seperti itu. Kalau boleh disinyalir dari sini sekarang ya gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang Bandung dengan medium yang punya konsekuensi fix bernama teater pada sesuatu yang sifatnya sangat kritis dan intim seperti tadi. Nah ini mungkin mengelaborasi sehingga teman-teman dari luar Bandung bisa punya ancang-ancang dan lebih merasa berani untuk juga mengajukan gagasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jodet. Pertanyaannya cukup menarik ya buat dijawab. Jadi silakan barangkali dari para kurator atau dari Kang Zulfa, Kang Bahuy. Bagus, sudah sangat bagus gitu pertanyaannya. Silakan. Mau dari Pak Direktur? Boleh Bahui dulu, boleh. Nanti aku tambahin. Aku terakhir, lihat dulu aja, kurator aja dulu. Oke, kalau kita juga bisa nambahin pertanyaan Mas Jonet soal rekan kerjasama. Kita sudah memiliki
satu kerjasama dengan warga lokal gitu, dan juga mereka nanti Zulfa bisa menambahkan, dan mereka juga adalah yang spesifik mengetahui sejarah di sekitar Asia Afrika sampai Braga gitu. Mereka disebut dengan Braga Heritage ya, betul ya Zulfa? Dan salah satu pegiatnya itu akan menjadi kayak kurator yang juga khusus untuk berada di ruang tersebut. Nah, akses itu jadi bisa digunakan oleh eh, orang yang tidak bermukim di Bandung itu untuk jika ingin langsung berinteraksi, atau misalnya juga sebenarnya sebelum interaksi kita sudah menyiapkan waktu. Sekitar berapa hari proses kita inkubasi itu? Lupa aku ininya, durasi 2 waktu. hari. Sekitar 2 hari itu akan ada inkubasi intim, tapi mungkin yang dipertanyakan Mas Jonit kalau membandingkan tinggal bersama gitu dalam konteks performance art di Melbourne yang 3 minggu, apakah ada kemungkinan juga berarti kalau ke program dan Pak Direktur yang kita bisa mengakses langsung dengan Braga Heritage pegiatnya Oke, nanti sebelum aku tambahkan itu bagian itu. inkubasi gitu. Atau aku tambahkan sekarang, Biat? Boleh, silakan dulu Pak. Oke, terima kasih Mas Jonet masukannya. Jadi teman-teman, kami ingin menceritakan dulu sedikit, ya sejauh ini kuratorial teman-teman bisa terlibat adalah kami hanya memberikan batasan ruang ya, dan teman-teman bisa mengecek akan kolaborasi dengan siapa di situ gitu. Tapi kami juga mengerti intimasi antara pegiat teater dengan warga itu memang kalau dari luar kota misalnya dia punya batas gitu ya. Jadi tadi masukan tadi terkait dihadirkan kolaborator-kolaboratornya mungkin untuk bisa juga sama-sama dipaparkan apa sebetulnya urgensi dari kolaborator itu bisa juga kami hadirkan sebetulnya. Yang sejauh ini si kolaborator itu baru kami persepsikan akan kami simpan dengan teman-teman invitation call sebetulnya. Nah, untuk teman-teman open call tadinya kami berharap sebuah gagasan yang dari segi kolaborator pun bisa lebih menggali sendiri gitu akan dengan siapa gitu. Atau misalnya memberikan kata clue yang kemudian kami bisa dekati apakah di sana teman-teman bisa berkolaborasi atau tidak gitu. Jadi maka kami tulis di kerangka kurator di open call itu kami akan memfasilitasi teman-teman secara birokrasi ataupun apa dengan pihak-pihak yang ingin teman-teman libatkan gitu. Tapi pihaknya sebetulnya teman-teman yang memilih gitu ya, atau teman-teman yang membayangkan. Tapi nanti ada masukan terkait tadi kolaboratornya kami hadirkan, itu juga sebetulnya bisa saja gitu ya, karena faktanya kami telah melakukan pendekatan-pendekatan di ruang-ruang tersebut gitu ya. Ada sejumlah kolaborator warga, komunitas yang sudah kami dekati untuk bisa menjadi partisipan yang terbuka gitu bagi teman-teman di invitation call ataupun open call untuk bisa terlibat. Di sana ada warga ibu-ibu ya, teman-teman, mungkin saya spill sedikit. Ada satu komunitas heritage namanya Braga Heritage, itu teman-teman bisa cek, dia melakukan wisata ya, wisata Braga, paket wisata Braga, tetapi tidak di landmark-landmark khusus Kota Bandung gitu, tetapi dia di warga ya. Jadi ada peristiwa yang dijual adalah sejarah memori kolektif warga. Gitu. Lalu juga ada ibu-ibu di RW ya PKK di RW 8 sama di RW 4 itu juga kami sudah melakukan pendekatan. Lalu ada komunitas baca di Museum Asia Afrika. Lalu ada juga beberapa komunitas lain gitu ya. Tapi sebagai gambaran sebetulnya jika diperlukan sebetulnya kami ada sejumlah komunitas yang sudah kami ajak kerjasama. Tapi sebelumnya memang tadinya open call ini tidak begitu, teman-teman bisa menentukan sendiri sebetulnya akan berkolaborasi dengan siapa, atau bayangan ingin berkolaborasi dengan siapa.
Dan kami bisa melihat itu sebagai konsep dulu gitu ya, mungkin atau tidak mungkin gitu. Tapi tadi masukan tadi bagus karena tidak semua orang punya akses juga ya datang ke Bandung untuk mengecek riset langsung dan sebagainya. Itu mungkin dari saya sedikit, mungkin tambahan dari yang lain. Ya, saya mau menambahkan untuk pertanyaan Mas Jonet. Jadi kalau kita lihat di proposal, itu kan matriksnya ada 3. Lokasi, konsep, sama metodenya. Nah, yang terkait lokasi ini, ketika mungkin teman-teman yang dari luar Bandung, itu membayangkan lokasi mungkin secara simbolik aja ya, karena dia belum punya katakanlah pengalaman menubuh secara langsung. Misalnya memilih Simpang Asia Afrika karena ingin membuat karya teater pertunjukan yang ada hubungannya dengan sejarah Asia Afrika. Sebagai lokasi dia sebagai titik simbolik. Buat kami keintiman itu, buat saya mungkin ya, keintiman itu di satu sisi ada yang sifatnya sudah ada sebelumnya, yaitu karena sudah pernah ada di sana, pernah tahu orang-orang yang ada di sana. Tadi misalnya seperti yang disebutkan Riyad sama Zulfa soal keterlibatan warga yang ada di sana. Tapi keintiman itu bisa jadi juga sebuah nilai yang diciptakan saat teater dan pertunjukannya berlangsung. Nah, ini saya yakin Mas Jonet pertanyaannya ini pertanyaan memantik, jadi saya ingin buat teman-teman mengimajinasikan gitu ya. Misalnya akhirnya saya jadi pengen ngambil contoh karyanya Gardanala, teaternya Mas Jonet, yang adalah tokoh cerita di sebuah mall, di Galeria Mall tertua di Yogyakarta, yang pertama punya lift di Jogja. Kemudian di situ para performernya menjual cerita gitu. Nah, itu kan intim prosesnya. Metode itu dipindah ke Cihampelas Walk walaupun belum pernah ke mall itu, tetap menciptakan keintiman dengan publik yang ada di sana. Jadi buat saya teman-teman yang ada di luar Bandung juga bisa membayangkan keintiman itu nggak harus tidak 100% harus sesuatu yang sudah ada sebelumnya, tapi sesuatu yang ingin diciptakan. Intinya adalah nilai utama dari kenapa buat kami keintiman itu penting, intinya kita nggak menggusur cerita orang yang ada di sana. Koridornya itu aja. Bukan koridor etisnya itu. Koridor etisnya bukan berarti harus sudah terlibat dalam aktivisme warga yang ada di Bandung. Gitu. Karena saya yakin, tadi saya ulangi lagi di awal, persoalan gentrifikasi, pencantikan kota yang menggusur kita itu terjadi di berbagai macam kota. Jadi justru saya sendiri sebagai orang yang luar Bandung sangat menunggu proposal dari teman-teman yang ada di luar Bandung. Dan terakhir kalau soal fasilitasi, ya pasti ada karena kurator bukan hanya memilih tapi juga merawat, menemani prosesnya selama berlangsung. Jadi jangan khawatir nanti nggak bisa mengakar dan terhubung dengan ruangnya bahkan sebelum kalian datang. Itu saja dari saya. Oke, aku tambahan dikit. Dan jika dalam konsep misalnya teman-teman memerlukan proses riset bersama warga, nginep misalnya, atau apa gitu, dan itu menjadi reasonable di dalam konsep pertunjukannya atau konsep proposalnya, kami bisa memfasilitasi itu gitu. Kami akan berupaya memfasilitasi itu. Kembali lagi ke yang saya sebutkan di awal, kita akan berupaya sekualitatif mungkin gitu ya, melihat antara gagasan dan kami akan mencoba memfasilitasi itu gitu. Tadi Mas Jonet bilang ada semacam tinggal bersama warga misalnya. Berarti itu menjadi masuk dalam metode gitu mungkin ya, metode penciptaan teaternya gitu, dan dia rasa penting melakukan itu gitu. Maka kami akan memfasilitasi itu bagi teman-teman yang di luar kota misalnya. Terima kasih tambahannya itu. Oke, terima kasih dari Karyat, Kak Brigita, sama Kang Zulfa. Mungkin dari yang terakhir, dari Kang Bahui, ada tambahan nggak mengenai pertanyaan itu? Udah jelas. Udah cukup jelas ya, oke. Terima kasih ya. Jadi kawan-kawan di luar Bandung pun sudah
punya insight lebih bagus gitu ya, dan kedepannya mereka kekhawatirannya mungkin bisa dikurangi kalau dari tim kita akan memfasilitasi gitu, dan tergantung proposalnya juga ya. Nah, mungkin dari sekarang pertanyaannya dari Mas Agung, silakan Mas Agung, boleh. Terima kasih sebelumnya. Perkenalan dulu, nama saya Agung dari Madura. Saya ingin bertanya mengenai gagasan. Karena kita itu berbeda domisili ya. Acaranya di Bandung, sedangkan saya itu dengan kondisi kebiasaan di Madura, saya jadi kepikiran untuk meng-up gagasan atau konsep yang berada di Madura itu dibawa ke Bandung secara natural. Itu apakah boleh kalau misalnya ada kolaborasi seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, mendapat bahasa intim dari Kak Gita tadi itu saya jadi berimajinasi secara simpel di bagian kostum, misalnya ketika penyaji pentas atau aktor sedang pentas di panggung, karena ini ruang publik, saya kepikiran untuk membuka baju di atas panggung itu. Kira-kira karena konsep membuka baju itu adalah vulgar, kira-kira dibolehin nggak ya untuk melakukan hal yang memang kayak berkesan negatif gitu. Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Boleh dijawab dari Kak Riyad, Kak Gita, atau Kang Zulfa? Silakan. Kayaknya dari Kak Riyad, ya nggak sih? Dari kuratornya gitu, silakan. Ya, Gita juga boleh. Gita mau, silakan. Oke, makasih Kak Agung pertanyaannya. Tadi yang pertama soal membawa Madura ke Bandung, konteks gitu ya. Saya kira yang perlu dipertanyakan juga yang dimaksud dengan Madura itu apa, yang dimaksud dengan Bandung itu apa gitu. Apakah ada satu identitas kultural tertentu kalau Madura artinya ini atau Bandung artinya ini gitu. Mungkin, tapi saya berpikir bahwa yang dimaksud oleh Kak Agung adalah ada satu konteks sosial permasalahan di Madura gitu ya, yang jadi titik tolak berangkat karyanya Kak Agung, yang paling penting saya kira adalah menemukan benang merah atau lintasan bagaimana dua lokasi ini itu punya kesamaan sehingga dia jadi masuk akal ketika dipindahkan. Dan jadi kerangkanya itu bukan masalah lokasinya di mana, tapi isunya tuh ada titik untuk bersolidaritas, titik untuk melihat kesamaan pengalaman atau kesamaan nasib, kesamaan metode, cara bertahan hidup warga di Madura dan Bandung gitu misalnya. Jadi itu yang saya bayangkan untuk yang pertama ya, tapi sangat memungkinkan untuk lintas konteks, semuanya tergantung konteksnya. Yang kedua, soal keintiman dan kevulgaran tadi juga sebenarnya tetap ada hubungannya dengan tujuannya apa gitu. Tadi karena belum dijelaskan, jadi saya nggak bisa langsung bilang iya apa enggak gitu ya. Meskipun tadi pertanyaan yang menarik juga, karena ketika kita berada di ruang publik, kita bertemu dengan norma-norma dan etika yang ada di publik itu sendiri. Ada yang memilih untuk mengikuti norma publik yang ada di sana, tapi ada juga bentuk artistik yang justru ingin mempertanyakan norma yang ada di sana. Kalau membuka pakaian gitu ya sebagai sebuah argumen artistik itu masuk akal, bisa dipertahankan, saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau nggak jelas ya dia kemudian jadi permasalahan gitu.
Ini kalau misalnya di luar di luar contoh yang tadi Mas Agung pakai ya, katakanlah gini, kalau Jalan Braga itu kan satu arah ya dari dari kalau yang tadi gambarnya dari bawah ke atas gitu. Kalau ada teman-teman yang misalnya mau bikin karya teaternya adalah jalan-jalan rute pawai dari bawah dari atas ke bawah dibalik gitu. Arus balik, ada argumennya, dia melawan aturan publik. Itu juga buat saya sesuatu yang menarik karena dia mengubah tatanan atau estetika yang sudah dinormalkan di ruang itu gitu. Jadi saya ingin memperluas pertanyaan Kak Agung, bukan cuma soal boleh apa enggak, tapi tujuan kita ketika kita melanggar suatu aturan di ruang publik itu tujuannya subversif atau tujuan narsistik atau tujuan seni untuk seni, itu semua harapannya bisa kelihatan juga di proposal yang teman-teman tulis. Jadi semua tujuannya proposal itu kan bukan cuma cerita apa yang mau dilakukan, tapi kenapa itu harus dilakukan. Itu yang membuat kami teryakinkan gitu. Karena ketika memeriksa kami nggak cuma ngelihat artistiknya aja, tapi alasan kenapanya yang ingin kami ketahui. Mungkin begitu, Kiat mau menambahkan? Cukup. Semoga terjawab ya Kak Agung. Kalau belum mungkin boleh di chat juga. Oke, terima kasih Kak Gita. Nah, dari Kak Agung gimana? Apakah ada yang mau ditanyain lagi atau udah cukup jelas nih gambarannya dari Kak Gita? Eh, cukup jelas, dan sebenarnya kan yang saya tanyakan barusan itu bukan cakupan hanya sekedar boleh atau tidak, cuma kan kembali lagi seperti katanya Mbak Gita tadi, saya itu membutuhkan jawaban yang lebih luas lagi yang untuk menjawab permasalahan ini gitu. Jadi kalau sekedar boleh atau tidak itu kan nanti kembali kepada urgensinya gitu ya Mbak. Ya, betul sip. Kalau gitu berarti udah cukup ya Kak? Cukup, terima kasih Kak Gita dan semuanya. Ditunggu Oke. proposalnya Kak Agung. Siap Kak, masih proses. Oke, sip. Ini kan kita itu agendanya terbatas sampai pukul 15.30 ya. Nah, tapi ini ada satu pertanyaan lagi, barangkali ini bakal jadi pertanyaan terakhir ya. Eh, Halo, saya Ganda, ingin bertanya, apakah untuk pertunjukan dalam festivalnya mensyaratkan untuk pertunjukan yang di dalamnya ada performer gitu, audiens dan ruang publik yang berinteraksi secara langsung gitu, atau terbuka terhadap bentuk-bentuk teater lain? Nah, pertanyaannya seperti itu, boleh silakan dijawab. Lihat ya. Iya kita. Ya. Halo Ganda. Tentu saja tidak harus ada performer untuk terciptanya sebuah peristiwa Ganda. Atau tidak harus ada aktor untuk tampil untuk terjadinya sebuah peristiwa. Jadi apapun selama Ganda melakukan intervensi terhadap narasi dominan atau narasi yang mapan yang ada di ruang-ruang yang sudah coba diimajinasikan oleh panitia, dan Ganda memiliki tawaran performativitas, tawaran bentuk teater yang sekali lagi tidak harus ada aktor, tapi terdapat sebuah peristiwa yang melakukan partisipasi antara warga lokal, warga yang ada di ruang publik, atau dengan kisah yang ada di ruang tersebut, atau sejarah atau konflik yang pernah ada, atau ada kesenjangan kelas yang ada di sana, dan di peristiwa yang Ganda tawarkan, Ganda melakukan intervensi dan melakukan refleksi kritis atas ruang tersebut. Dan itu dibolehkan. Tambahan sedikit. Nggak Silakan. harus teater juga nggak apa-apa, malah anti teater. Saya bukan anak teater ngomong. Untuk teman-teman yang bukan anak teater dan pertunjukan silakan mendaftar. Itu aja tambahannya. Ganda Pie, sudah cukupkah?
Kalau Oke, udah cukup. Oke, terima. Oke, sip. Katanya udah cukup ya. Nah, barangkali kawan-kawan, kita agendanya karena sangat terbatas gitu ya. Jadi kita akan sampai di sini aja gitu untuk pertemuan sosialisasinya. Terima kasih banget buat kawan-kawan yang udah ikut ya dan stay di sini sampai pukul 15.30 ini. Masih ada 26 orang, bahkan tadi masih ada sekitar 30 gitu ya waktu Karyat menjawab pertanyaan tuh. Terima kasih banget. Kami tunggu proposal terbaik kawan-kawan gitu dan kami sangat menantikan kolaborasi dari kawan-kawan gitu. Semoga bisa bergabung secepatnya dengan Terap Festival. Barangkali kalau dari aku dicukupkan demikian. Nah, kalau masih ada pertanyaan teknis lainnya, katanya dari Kak Gita itu, nah boleh ditanyain ke Minrep di sosmed ya. Barangkali cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore Kak. Terima kasih, sampai ketemu, ditunggu. Sampai bertemu.